Halo guys, kembali lagi bersama saya, Rikja Studio. Di video saya kali ini, saya akan membawakan film yang berjudul All of Us Are Dead. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang siswa yang bernama Jinsu sedang dipukuli oleh seorang perundung sekolah yang bernama Guinem, dan 3 temannya. Ia dipukuli karena berusaha bunuh diri dan menulis pesan yang berisi tentang dia yang suka dibully oleh para perundung tersebut. Guinem tidak sengaja membuat Jinsu terjatuh dari atas gedung. Berpindah ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa nyawanya bisa diselamatkan, asalkan dia harus secepatnya dioperasi. Lalu secara diam-diam ayahnya Jinsu yang sering dipanggil Pali, karena dia adalah seorang guru di SMA Hyosan, masuk ke dalam ruangan Jinsu yang sedang dirawat. Jinsu pun meminta maaf kepada ayahnya karena sangat ingin membunuh mereka. Ternyata Jinsu ialah zombie, semakin dia marah maka dirinya tidak dapat ia kendalikan. Akhirnya Pali pun memutuskan untuk membunuh anaknya. Ketika Jinsu dibawa keluar dengan cara dimasukkan ke dalam koper, tiba-tiba tangannya keluar dan kembali bergerak. Scene berpindah dengan diperlihatkannya suasana SMA Hyosan. Ketika yang lain sudah pulang terlihat Hyunju yang seperti baru bangun tidur, lalu masuk ke dalam lab science, dan ia menemukan hamster. Karena hamster itu terlihat lucu, Hyunju mencoba memegangnya namun ia malah digigit. Pali pun datang, dan ketika Hyunju ingin pergi Pali menariknya kembali masuk ke dalam, karena Pali sudah menyadari bahwa dia terkena gigit oleh hamster tersebut. Singkat cerita kita diperlihatkan seorang siswa yang bernama Chungsan, ia mengajak 3 temannya yang bernama, Gyunsu, Onju, dan Jimin. Makan di restoran ibunya yang baru dibuka. Saat sedang makan mereka membicarakan Pali yang akhir-akhir ini bertingkah aneh setelah kepergian anaknya. Dan ketika di kelas Nayeon juga mencium bau busuk, ketika Pali mengajar mereka, namun mereka juga merasa sangat kasihan dengan Pali. Sementara itu Hyunju yang digigit oleh hamster, terlihat masih hidup, ia sekarang sedang disekap oleh Pali di ruangan lab science. Pagi harinya Chungsan menjemput Onju di rumahnya, untuk berangkat sekolah bareng. Terlihat mereka berdua sangat dekat seperti orang pacaran, namun mereka hanyalah teman dari kecil. Saat itu para siswa berlarian ke arah sekolah karena hampir telat untuk masuk sekolah, hingga ada yang memanjat gerbang apartemen yang menyatu dengan lingkungan sekolah. Saat di dalam kelas seluruh siswa diminta oleh seorang guru yang bernama Ibu Park, untuk mengumpulkan handphone mereka sebelum mulai pelajaran. Lalu Ibu Park menanyakan soal Hyunju yang tak pernah masuk sekolah kepada mereka. Dan salah satu siswa yang bernama Jun Yong mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Hyunju saat membersihkan ruang lab science. Kemudian Ibu Park pergi ke ruang lab, dan bertanya kepada Pali, namun Pali mengatakan tidak pernah melihatnya sama sekali. Ketika di dalam ruangannya Pali menyuntikkan obat bius kepada Hyunju agar virus yang berada di tubuh Hyunju tidak cepat menyebar. Terlihat Pali yang sedang mengajar di sebuah kelas, dan di waktu yang bersamaan Hyunju yang hampir sepenuhnya berubah menjadi zombie, ia berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian ia datang ke kelas dan mengatakan ke semua orang bahwa Pali telah menyekapnya. Dengan keadaan panik dan tergesa-gesa, Ibu Park menyuruh Suhyuk untuk menggendong Hyunju dan membawanya ke ruang kesehatan sekolah. Di sana semua orang dibuat kesusahan oleh Hyunju yang sedang memberontak. Setelah sudah tenang ia memberitahu bahwa dirinya disuntikan cairan aneh oleh Pali. Lalu Hyunju dimasukkan ke dalam mobil ambulan dan dibawa ke rumah sakit yang berada di kota. 무슨 사고예요? Kabar Pali yang menyekap Hyunju, dibicarakan oleh para siswa. Nayeon menyebarkan gosip yang bilang bahwa Pali menyekap Hyunju karena Hyunju ialah salah satu perundung yang membuli Jinsu. 뭐 하는 거 있어? 현주야, 너 죽은 거 아니야? Lalu ketika Pali pergi ke ruangannya ia dibuat panik setelah melihat Hyunju tidak ada di sana. Ketika ia ingin pergi Ibu Park dan Pak Kang datang dan mencegahnya pergi mereka meminta penjelasan darinya. Pali pun dibawa ke ruangan kepala sekolah.
Setelah tahu Hyunju dibawa ke rumah sakit, ia berencana untuk menyusulnya, karena menurutnya Hyunju harus dikarantina bukan dibawa ke rumah sakit. Ketika Pali ingin pergi, polisi pun datang untuk menangkapnya. Terlihat para siswa yang sedang istirahat, lalu para perundung lewat di depan ruang kesehatan. Mereka pun melihat perawat yang sedang bertingkah aneh. Ternyata perawat itu tadi digigit oleh Hyunju ketika ia ingin menyuntikkan obat bius kepadanya. Di saat mereka merekamnya, perawat itu berlari lalu menggigit salah satu dari mereka. Dan dari sinilah virus zombie mulai menyebar. Terlihat di atap sekolah, Enji yang berniat bunuh diri, karena dia sudah tidak sanggup selalu dibully oleh para perundung hingga sempat ditelanjangi lalu divideokan oleh mereka dan diancam, video itu akan disebar, namun ketika ia ingin melompat, ia dikagetkan oleh para siswa yang melompat dari jendela. Keadaan di sekolahan makin kacau, siswa yang berubah menjadi zombie pun semakin banyak, karena setiap siswa yang menjadi zombie mereka akan menggigit siapa saja yang belum terkena virus zombie tersebut. Sementara itu di ruangan kepala sekolah, para guru sedang mendiskusikan cara memecahkan permasalahan ini. Terlihat Guinem berlari ke dalam dapur untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain Chungsan dan Onju sedang menyelamatkan diri dari kepungan zombie yang semakin banyak. Namun keadaan di luar semakin parah, mobil truk pun datang dengan dikendarai oleh supir truk yang sudah menjadi zombie, lalu Chungsan dan Onji pun naik ke atas truk lalu masuk ke dalam kelas mereka, disusul juga oleh Suhyuk dan Namra yang masuk ke dalam kelas. Hyunju yang berada di ruangan khusus di rumah sakit, terbangun dan sepenuhnya sudah menjadi zombie, lalu menggigit orang-orang yang berada di rumah sakit. Sementara itu Chungsan dan Onju menelpon ke kantor polisi. Awalnya polisi tidak percaya, namun tiba-tiba mereka mendapat panggilan darurat dari berbagai tempat dengan laporan yang sama. Onju yang ragu bahwa polisi akan datang, ia menelpon pemadam kebakaran dan mengatakan bahwa terjadi kebakaran di SMA Hyosan, yang membuat para anggota pemadam kebakaran bergegas untuk menuju ke lokasi. Di dalam kelas Nayeon dan Jimin beradu jontos, lalu Pakang datang dan menyuruh mereka bergegas untuk menutup pintu dengan tumpukan meja dan kursi. Tak lama kemudian mereka menyadari bahwa Pakang tergigit oleh zombie, karena sudah ketahuan Pakang pun berubah menjadi zombie, lalu menyerang mereka. Minzy yang terkena gigitan Pakang, lalu berubah menjadi zombie, untungnya mereka semua bisa kabur dari tempat tersebut. Namun di luar mereka harus menghadapi para zombie, kemudian mereka menggunakan jendela dan pintu untuk menghalangi zombie agar tidak menyerang mereka dan agar mereka bisa membuka jalan untuk ke lantai atas. Setelah sampai di atas, Onju berusaha membuka pintu. Setelah terbuka mereka semua masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun handphone yang dipegang Onju malah terjatuh. Kemudian mereka langsung menumpukkan meja dan kursi untuk menutupi jendela dan pintu agar zombie tidak bisa masuk. Sementara di dalam toilet Minji menyelamatkan temannya yang tidak tahu bahwa ia sedang bersama zombie, lalu Minji berusaha membunuh temannya yang sudah menjadi zombie. Saat itu mereka ditolong oleh seorang pemanah yang berada di sana. Kemudian Ibu Park mengumumkan bahwa sekolahan mereka sudah dipenuhi oleh zombie. Ia pun meminta mereka yang selamat untuk bersembunyi di tempat yang aman. Ia juga memotivasi mereka untuk memiliki semangat hidup. Di saat Isak sedang menghibur Onju, Onju pun memegang tangan Isak lalu mengatakan bahwa tangannya sangat dingin. Tak lama kemudian hidung Isak mengeluarkan darah, dan matanya berubah menjadi aneh. Ternyata ia terkena gigit di kakinya saat ia sedang membantu menghalangi para zombie. Isak pun meyakini Onju bahwa dia tak terinfeksi. Dengan rasa sedih Onju memeluknya. Lalu Isak pun berubah menjadi zombie. Chungsan memukulnya hingga terlempar keluar. Namun Onju tetap berusaha menyelamatkan Isak walaupun Isak sudah menjadi zombie saat mengingat kenangan mereka bersama. Lalu Chungsan mengambil kursi dan memukul tangan Isak agar ia melepas pegangannya. Dengan rasa sedih Onju melepaskan pegangannya. Kemudian Chungsan berusaha mengambil selang yang berada di luar bersama para zombie, untuk digunakan turun ke lantai bawah yang aman dari zombie. Oleh mereka semua,
Namun ketika tinggal tersisa Chungsan dan Onju, awalnya Onju tidak mau turun karena ia sangat sedih sahabatnya sudah menjadi zombie. Di sini Chungsan menasehati dan menyemangatinya hingga akhirnya ia mau turun. Lalu Chungsan pun terjatuh bersama para zombie, karena ia masih di sana. Di kantor polisi ketika detektif kembali menanyai Pak Lee, akhirnya Pak Lee pun mengakui bahwa dirinya yang membuat virus tersebut dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Pindah di tempat lain, terlihat siswi yang melahirkan di dalam toilet setelah berada di luar ia pun hampir tertabrak mobil polisi yang sudah menjadi zombie. Ia yang awalnya meninggalkan bayinya di toilet lalu mengambilnya kembali, dan membawanya pergi dari sana. Kembali ke sekolah, Chungsan ternyata masih selamat, karena ia berhasil meraih selang tersebut, namun ada satu zombie yang bergelantungan di kakinya. Suhyuk yang berada di dekat situ pun langsung menolong Chungsan untuk melepaskan pegangan zombie itu, dan pada akhirnya mereka berhasil selamat. Ketika mereka memeriksa komputer untuk melihat situasi di luar dan ingin meminta bantuan, tiba-tiba selang yang tadi membentur jendela, dan muncul seorang zombie yang membuat mereka kaget. Suhyuk menggunakan tongkat untuk mengusir zombie tersebut, namun Gi Young-soo yang ada berada di belakang Suhyuk ia terkena benturan tongkat yang digunakannya. Gi Young-soo lalu menggunakan komputer dan berhasil menjatuhkan zombie tersebut. Lalu hidungnya pun berdarah karena tadi terbentur, sehingga ia dikira terkena virus zombie. Gi Young-soo pun meyakini mereka bahwa ia tidak terinfeksi. Namun Nayeon bersikeras bahwa Gi Young-soo terkena virus, hanya dialah yang tidak percaya dengan Gi Young-soo. Ibu Park pun menengahkan dan menyuruh Gi Young-soo isolasi mandiri agar Nayeon percaya bahwa ia tidak terinfeksi. Bu Inem yang berada di dapur, ia dikepung oleh zombie dan berusaha keras untuk melawan mereka. 1 jam berlalu dan Gi Young-soo pun keluar dari isolasi tersebut. Namun ketika sedang duduk hidungnya mengeluarkan darah yang bertanda ia sudah terinfeksi. Setelah berubah menjadi zombie ia pun langsung menyerah teman-temannya. Saat itu Chungsan mengalihkan perhatiannya dengan cara bersiul, lalu Gi Young-soo pun lompat keluar jendela. Tak lama kemudian Namra mengatakan bahwa Nayeon pembunuh, karena dialah yang telah memberikan virus itu kepada Gi Young-soo melalui sapu tangan yang telah ia elapkan ke lukanya Gi Young-soo. Terungkap sebelum ia mengelap luka Gi Young-soo dengan sapu tangannya, ia terlebih dahulu mengusapkan sapu tangan itu ke darah zombie yang ada di tongkat. Alhasil mereka sangat marah atas perbuatannya, karena sudah terpojok oleh teman-temannya ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Di sini Ibu Park langsung membawanya ke atas ketika ia ingin diserang zombie. Terlihat Onju yang sedang menghibur Chungsan yang bersedih karena telah kehilangan sahabatnya. Lalu Onju mempunyai ide untuk membuat toilet sementara karena teman-temannya ingin pergi ke kamar mandi. Di waktu yang bersamaan ternyata Soju juga sedang membuat toilet. Di kantor polisi Pak Lee sangat menyesal atas perbuatannya, ia pun mengorbankan dirinya digigit oleh zombie untuk menyelamatkan detektif. Saat Pak Lee ingin diselamatkan, ia menolaknya lalu memberitahu bahwa laptopnya ada di sekolah ruang sains, karena dengan laptop itu ia bisa mengatasi semua kekacauan ini. Dengan susah payah detektif pun berhasil melewati zombie yang berada di sana. Saat itu ia bertemu dengan salah satu polisi yang masih selamat. Kemudian ia mengajaknya pergi ke Badan Penanggulangan Bencana, ingin memberitahu bahwa laptop yang berada di sekolahan Hyosan di ruangan lab sains bisa mengatasi semua ini. Keesokan harinya di sekolah Chungsan dan yang lainnya ragu bahwa pertolongan akan datang. Sementara itu Enji sangat marah kepada Chulsu, karena ia baru memberitahu bahwa videonya itu akan terkirim secara otomatis pada jam 9 pagi. Mengetahui itu ia memutuskan untuk mengambil handphonenya sendiri yang ada di ruang guru. Di waktu yang bersamaan Chungsan dan Suhyuk berencana juga akan mengambil handphone untuk meminta pertolongan. 나도 간다. 야, 저 하지 마자. 내려. 왜? 야, 네 몸으로 거기 어떻게 올라가, 이 돼지야. 내 몸이 왜? 왜일까? Saat itu Enji terkepung oleh para zombie yang langsung menggigitnya, namun anehnya ia sama sekali tidak berubah menjadi zombie. Ketika Chungsan hampir mendapatkan handphonenya, ia pun ketahuan oleh Enji yang sedang menghancurkan handphone, karena takut videonya itu terlihat ia langsung menyerang Chungsan. Namun ketika mereka berdua ingin pergi Chungsan melihat handphone yang ia pegang sudah hancur, lalu ia kembali lagi mendekati para zombie dan mengambil handphone yang bagus. Di sini mereka terpisah karena Chungsan keluar lewat pintu bukannya lewat jendela.
Ketika di luar, Chungsan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Saat masuk ke ruangan kepala sekolah ia dibuat kaget karena kepala sekolah diikat oleh Guinem. Ia melakukan itu karena kepala sekolah memaksanya untuk mengambil mobil yang ada di parkiran. Chungsan pun langsung merekamnya dan mengancam akan melaporkannya ke kantor polisi, namun ia malah semakin menjadi langsung membunuh kepala sekolah. Chungsan yang takut langsung kabur, namun Guinem melemparkan pisaunya tepat di punggungnya, tapi untungnya pisau tersebut tidak sampai menusuknya. Guinem terus mengejarnya. Saat itu Chungsan berhasil menusuk matanya dengan handphone yang sedang ia pegang, dan menjatuhkannya ke bawah hingga membuat Guinem digigit oleh para zombie. Sementara di sisi lain pihak militer memutuskan internet agar tidak ada lagi berita hoaks yang tersebar. Lalu Soju mengevakuasi orang-orang yang bersamanya untuk pergi ke atap untuk menunggu helikopter yang akan segera tiba. Di tempat lain detektif dan polisi itu pun pergi ke sebuah restoran. Ketika masuk ke dalam mereka melihat bahwa ada zombie yang diikat tangannya. Ternyata ialah siswa yang melahirkan anaknya di toilet lalu pergi ke restoran tersebut untuk menaruh bayinya dan berharap akan ada yang menyelamatkan bayinya. Lalu detektif itu pun menggendongnya dan berniat akan menyelamatkannya. Kembali ke sekolah Onju yang sedang khawatir karena terpisah oleh Chungsan, lalu memiliki ide menggunakan drone yang dibuat oleh klub sains, untuk memeriksa sekitar dan mencari di mana Chungsan sedang berada. Yunyong yang mengendalikan drone lalu menemukan Chungsan berada di ruangan musik, dan ia melihat bahwa hampir semua orang sudah menjadi zombie. Di sisi lain Guinem ternyata masih hidup. Terungkap saat Pali dulu melakukan eksperimennya ternyata virus itu bisa bergabung dengan manusia jika genetiknya itu cocok, dengan kata lain sekarang ia adalah setengah manusia setengah zombie termasuk NG. Saat mereka menunggu bantuan yang tidak tahu kapan akan datang, Jimin tidak sengaja menyalakan pengeras suara yang menyakiti telinga mereka. Saat itu Namra menyadari kalau para zombie bisa teralihkan dengan suara tersebut. Pada akhirnya ia pun menyusun rencana untuk pergi ke ruangan musik dengan menyalakan pengeras suara, agar para zombie dapat teralihkan. Mereka pun kemudian, diam-diam berjalan melewati zombie, namun Junyong tidak sengaja menjatuhkan botol air minum yang ia pegang. Di sini Suhyuk mencoba menahan zombie tersebut agar teman-temannya bisa kabur. Saat ia hampir digigit, Guinem pun menyelamatkannya. Lalu Guinem bertanya keberadaan Chungsan karena ia sangat ingin membunuhnya, namun Suhyuk menolak memberitahu hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat Suhyuk hampir mati oleh Guinem, Namra pun datang menyelamatkan Suhyuk, namun di saat menyelamatkan Suhyuk ia malah digigit oleh Guinem. Suhyuk kemudian bangkit dan langsung mendorongnya keluar jendela. Sementara itu Hari dan yang lain memutuskan untuk bersembunyi di gedung olahraga. Saat akan masuk Yunsong tertusuk setelah menyelamatkan Minji dari serangan zombie. Saat di dalam gedung Minji baru tersadar akan hal itu, lalu panik dan segera menolongnya. 아이, 그럼 내가 나오지 말자고 했잖아. 다 죽는다고 했잖아. Akhirnya Onju dan teman-temannya tiba di ruang musik. Ternyata Nayeon juga bersembunyi di ruangan itu. Onju kemudian mengajak mereka untuk menjemput Namra dan Suhyuk, namun mereka berdua sudah kembali, lalu mereka semua pun masuk kembali ke ruangan tersebut. Saat itu mereka dibuat panik setelah melihat tangan Namra yang tergigit. Alhasil mereka pun berencana untuk menyingkirkan Namra. Saat itu juga, Suhyuk yang mendengar itu jelas tidak setuju karena menurutnya, itu hanya gigitan biasa yang dilakukan oleh Guinem. Mendengar hal itu Chungsan tampak terkejut karena yang ia tahu Guinem telah tergigit oleh para zombie. Karena mereka bersikeras untuk menyingkirkannya, Suhyuk mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan melempar Namra keluar jika Namra berubah. Di sisi lain Soju yang khawatir akan keadaan putrinya memutuskan untuk menyerang petugas dan memakai seragamnya untuk menyamar. Bersama dengan Yusin ia pun dibantu untuk melompati tembok yang sangat tinggi, namun ia memilih untuk meninggalkannya karena ia tidak ingin membahayakan nyawa rekannya itu. Saat dicurigai oleh salah seorang penjaga, ia malah menyerangnya sehingga ia ditembaki oleh para militer.
Kembali ke ruang musik, Namra yang mulai menunjukkan perubahan di sebelah matanya, membuat Chungsan tidak punya pilihan lain selain menyerangnya, namun pukulan itu mengenai Suhyuk yang mencoba melindungi Namra. Lalu Suhyuk mengikat dirinya dengan Namra agar dirinya lah orang pertama yang akan tergigit jika Namra berubah. Para militer yang berada di pusat perbelanjaan langsung menghabisi zombie, untuk menyelamatkan orang-orang yang kemungkinan masih selamat. Lalu ketika Namra dan Suhyuk sedang duduk berdua, Namra pun mendengar seperti suara orang yang sedang muntah. Ternyata itu adalah NG yang muntah setelah menggigit gurunya sendiri. Guinem yang masih hidup pun bertemu dengan bosnya yang sedang bersembunyi. Merasa sudah lebih kuat darinya, ia pun menariknya keluar dan langsung mematahkan tangannya. Di ruang musik, Onju menyampaikan idenya untuk membuat tumpukan kursi dan meja agar bisa menahan serangan dari para zombie. Mereka akan menyetel rekaman video paduan suara untuk mengalihkan perhatian para zombie untuk mereka naik ke atap. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung memulai rencana mereka. Setelah berhasil melewati para zombie, sayangnya pintu rooftop terkunci dari luar oleh Kolso. Di saat yang sama helikopter penyelamat tiba di sana, namun ketika ditanya oleh salah satu tentara, ia berbohong bahwa hanya ia yang selamat. Pintu pun terbuka, otomatis karena NG berusaha membakar sekolah yang membuat alarm aktif. Saat mereka sedang cerita satu sama lain, Chungsan pun tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Onju. Onju yang mendengar itu kaget lalu memilih pergi menjauh. Di saat Onju sedang sendiri, tiba-tiba Guinem muncul dan menyerang Onju. Chungsan yang melihat itu kemudian ia menolongnya, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namra yang kesal melihat teman-temannya disakiti, ia pun mencoba melawan dan berhasil melempar Guinem ke bawah. Lalu terlihat NG yang sudah berada di pengungsian yang dibawa oleh detektif karena saat di bis mereka tidak sengaja menabraknya. Singkat cerita, pasukan penyelamat tiba di sana, namun para murid akan diselamatkan setelah mereka mengambil laptop Pak Lee. Lalu penyelamatan mereka dibatalkan karena di pengungsian NG yang tidak terdeteksi terkena virus. Ia menggigit Kolso sehingga komandan memerintahkan membatalkan penyelamatan karena menurutnya sudah susah membedakan yang terkena virus ataupun tidak. Sementara itu mereka sangat marah karena mereka tidak jadi diselamatkan. Tiba-tiba hujan pun turun yang membuat mereka sangat senang. Akhirnya mereka bisa menghilangkan haus mereka dan menyegarkan tubuh mereka. Terlihat Chungsan yang memperhatikan Namra kesakitan mendengar suara petir, lalu ia memiliki ide untuk kabur ke arah gunung karena petir dan hujan bisa mengalihkan para zombie. Mendengar itu mereka pun kembali memiliki semangat untuk hidup. Sementara itu ketika sudah berada di luar, Chungsan bertemu dengan ibunya yang sudah menjadi zombie. Itu membuat dirinya sangat sedih. Ketika Daesu mencoba membunuh ibunya, ia tidak terima kemudian langsung menghajarnya. Ketika itu mereka semua dibuat kaget setelah tahu bahwa zombie itu adalah ibunya Chungsan. Mereka bergegas pergi dari tempat itu setelah para zombie mulai berdatangan. Jimin yang melihat Hyurong terjatuh, ia memilih untuk pergi setelah melihat zombie yang sedang mendekat ke arah mereka. Terlihat Hari dan teman-temannya yang berencana pergi ke gunung juga lalu menyelamatkan Hyurong yang sedang diserang zombie. Jimin malah melarikan diri ke lapangan yang dimana banyak zombie di sana, lalu ia pun digigit oleh zombie dan akhirnya berubah. Di dalam gedung, Namra tiba-tiba menyuruh mereka untuk berlari, yang dimana ternyata di sana banyak sekumpulan zombie yang langsung mengejar mereka. Lalu temannya Hari pun malah berpisah, ia keluar dari gedung pergi entah kemana. Saat itu Minji yang berusaha membawa Jungson, ia pun harus menerima kenyataan bahwa Jungson telah digigit oleh para zombie.
Kini mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di tempat penyimpanan alat olahraga. Dae-su yang merasa bersalah meminta maaf kepada Chung-san, karena ia tidak tahu bahwa zombie itu adalah ibunya. Komandan dan beberapa anggota yang lain rupanya sedang melihat video Pak Lee yang menyatakan bahwa tidak ada obat untuk virus tersebut, dan ia mengatakan salah satu cara untuk memusnahkan mereka ialah dengan cara membakar semua yang terkena virus zombie. Mendengar itu komandan ingin mengorbankan kota Hyusan agar virus ini tidak menyebar, kemudian ia memerintahkan mereka untuk segera bertindak. Keesokan harinya di dalam hutan Soju, akhirnya berada di sana lalu ia memberikan tanda supaya ia tidak tersesat, lalu ketika memanjat ia pun tiba-tiba saja ia pun terjatuh. Sementara di sisi lain Dae-su yang menyukai hari sejak lama, lalu ia memberanikan diri untuk menyatakannya, namun hari malah menghajar Dae-su yang membuat teman-temannya Dae-su pun terdiam. Saat itu Soo-hyuk yang memiliki ide, ia pun langsung menyusun rencana agar mereka bisa keluar menggunakan troli-troli yang ada di sana. Meskipun terjadi sedikit cekcok akhirnya mereka pun setuju dan membuat lingkaran untuk pertahanan. Di markas militer seorang dokter mengatakan bahwa orang yang terkena virus jantungnya akan berhenti berdetak dan virus itu akan langsung merangsang ke otak lalu mengendalikan tubuhnya. Bawahan komandan pun datang dan mengatakan bahwa virus tersebut telah menyebar hingga daerah Yangdong. Mendengar itu komandan takut jika seperti ini terus virus tersebut akan menyebar hingga kota Seoul, lalu komandan meminta dihadirkan penganalisis untuk membantunya, agar hal mengerikan ini tidak terjadi. Ketika semua sudah siap, Junyoung dan Soo-hyuk pun membuka pintu, lalu mereka langsung mengeluarkan troli tersebut. Saat itu Junyoung mencoba untuk menyelamatkan Minji namun ia malah tergigit oleh zombie, karena ia sudah berjanji akan bertanggung jawab dan ia tidak ingin teman-temannya dalam bahaya. Ia langsung keluar dari troli tersebut dan membantu mereka mendorong dari luar. Saat mereka ingin keluar, pintu malah terkunci. Di sini Soo-hyuk dan Onju berusaha untuk membuka pintu tersebut. Akhirnya pintu itu pun terbuka. Setelah Soju tiba di sana, di markas militer sedang ada pertemuan. Seseorang menjelaskan jika dalam 1 pekan virus ini tidak diatasi, maka virus ini akan tiba di kota Seoul. Setelah pertemuan itu komandan langsung memerintahkan agar segera melakukan pengeboman di kota Hyusan, namun bawahannya tidak setuju karena di sana masih ada orang-orang yang selamat. Komandan pun tetap bersikeras untuk melakukannya. Lalu Soju pun memberikan arahan kepada mereka untuk lewat pintu belakang, lapangan tenis dan sebuah proyek pembangunan agar mereka semua bisa menuju ke gunung, lalu mereka pun bergegas pergi. Saat mereka sampai di lapangan tenis dan terkepung oleh zombie, Soju langsung mengalihkan mereka dengan suar dan langsung melemparnya. Setelah itu ia menyuruh mereka untuk pergi sementara itu dia mengalihkan para zombie. Setelah mengunci pintu tersebut Onju sangat bersedih setelah tahu ayahnya sudah tergigit. Ketika tergigit ia berpesan kepada Chung-san untuk menjaga Onju. Saat sampai di bangunan mereka kembali disambut oleh zombie. Saat itu Chung-san mencoba menenangkan Onju yang mencoba bunuh diri setelah kehilangan ayahnya. Hari mengatakan bahwa ayahnya sudah menyelamatkan hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah melupakan hal itu. Di markas militer mereka mengetahui jika zombie tertarik dengan suara, lalu komandan memerintahkan mereka untuk menggunakan drone untuk mengumpulkan para zombie di satu lokasi sebelum mereka semua diledakkan baru para anggota bisa mengevakuasi para warga. Namra kemudian memberitahu kepada mereka setelah mendengar pengumuman evakuasi karena akan ada ledakan di area sekolah, para militer pun langsung melepaskan drone untuk mengumpulkan para zombie, dan zombie pun mengikuti suara tersebut. Sementara itu terdengar suara Guinem yang memanggil nama Chung-san. Setelah ia muncul di sana Chung-san kemudian melawannya. Saat itu Chung-san digigit oleh Guinem, namun Chung-san berhasil menjatuhkannya setelah Guinem mendengar suara yang dibawa oleh drone yang membuat kupingnya kesakitan.
Chungsan yang telah tergigit memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie mengikutinya lalu mereka pergi dari sana, namun sebelum itu ia memeluk Onju dengan erat dan mengatakan kalau ia sangat mencintainya. Kemudian Chungsan mencoba menarik perhatian para zombie, sedangkan mereka akhirnya bisa pergi dari bangunan tersebut. Chungsan berhasil melompat hingga membuat para zombie berjatuhan. Guinem yang masih hidup tiba-tiba muncul di sana. Dalam pertarungan itu Chungsan mendapatkan luka yang cukup parah setelah salah satu matanya dicungkil oleh Guinem. Di waktu yang bersamaan di 4 tempat yang sudah dipilih akhirnya diledakkan termasuk sekolah Hyusan. Saat itu Chungsan menjatuhkan dirinya bersama dengan Guinem. Setelah kejadian itu komandan memerintahkan bawahannya untuk membersihkan sisa-sisa pengeboman dan menyuruhnya untuk menjadi pemimpinnya. Lalu ketika di ruangan ia membuat video klarifikasi kepada publik kalau ia tidak ada pilihan lain selain meledakkan beberapa tempat di Hyusan untuk kebaikan mereka semua. Setelah itu ia menelpon istrinya untuk menanyakan kabar. Merasa bersalah atas perbuatannya ia pun mengambil sebuah pistol lalu bunuh diri. Keesokan harinya Onju yang khawatir dengan keadaan Chungsan, memilih untuk kembali ke sana. Namra dan Sohyuk pun mengikutinya. Setibanya di sana Onju yang terus-terusan memanggil nama Chungsan. Kemudian dikuatkan oleh Namra yang mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Pembersihan pun dimulai terlihat para militer yang sedang memeriksa tempat-tempat yang berada di Hyusan. Pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka tersesat mereka melihat tanda yang dibuat oleh Soju. Ketika itu Onju menangis saat menemukan senter milik ayahnya. Saat di kota mereka dikejar kembali oleh para zombie yang ada di sana, namun karena mereka lelah berlari terus-menerus akhirnya mereka memutuskan untuk melawan. Saat itu Hari harus menerima kenyataan bahwa adiknya tergigit oleh zombie saat melindunginya. Setelah menjadi zombie Namra langsung membunuhnya, lalu ketika di perjalanan Namra memutuskan untuk pergi dari mereka, karena ia sudah tidak tahan menahan rasa laparnya, menyadari Namra tidak ada di sana Sohyuk dan Onju pun kemudian mencarinya. Saat itu mereka dibuat kaget setelah melihat Namra yang sedang memakan bangkai zombie. Di sini Onju mencoba menenangkannya namun ia malah diserang olehnya. Namun ketika Namra ingin menggigit Onju, ia malah menangis dan pergi dari situ. Tanpa adanya Namra mereka pun tiba di camp militer, lalu meminta mereka mengangkat tangan. Saat itu mereka semua mengingat perjuangan orang-orang yang mereka sayang untuk menyelamatkan mereka. 전부 따라와. 오늘은 내가 이 학교에서 Satu persatu mereka pun diinterogasi. Singkat cerita 4 bulan kemudian darurat militer dicabut, namun penduduk Hyusan tetap dikarantina hingga kota mereka benar-benar aman. Malam harinya saat Onju pergi ke belakang camp secara diam-diam ia pun melihat sebuah cahaya api unggun dari arah sekolahannya. Keesokan harinya ia pun memberitahu Sohyuk apa yang sudah dilihatnya semalam, namun ia meminta agar tidak memberitahukan hal ini kepada yang lain. Malam harinya saat ingin pergi Onju kaget ketika teman-temannya ada di sana, karena sudah terlanjur ia pun mengajak mereka untuk pergi ke sana. Setibanya di sana dan melihat sebuah cahaya, mereka yakin bahwa itu dari arah sekolah mereka. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung memutuskan pergi ke sana.
Saat tiba di atap sekolah mereka melihat api unggun yang menyala di sana. Saat mereka penasaran siapa yang menyalakan api tersebut, Namra pun muncul. Setelah mereka bertukar kabar, Onju menyadari kalau Namra bisa mengendalikan dirinya, kemudian Onju mengajaknya untuk ikut bersamanya, namun Namra menolak dan mengatakan bahwa masih ada misi yang harus ia selesaikan, dan ia mengatakan masih ada beberapa orang yang seperti dirinya melarikan diri dan ada juga yang tinggal di sekolah. Film pun habis. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video di channel saya hingga habis. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.